Shalom adik-adik. Kembali kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Minggu ini bersama Ciati dan Vesya. Nah, semuanya sudah mandi, sudah makan, berarti sudah siap memuji Tuhan. Oke, kita semangat memuji Tuhan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Sekali lagi, sayang semua. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai
Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Teman-teman, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu Tangerang City Blessing. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan. Semua pasti pernah dengar kan kata kesetiaan? Sebenarnya apa sih itu setia? Apakah itu penting di kehidupan sehari-hari? Nah, untuk mempelajari hal tersebut, kita akan belajar dari sebuah ilustrasi. Jadi, ada seorang petani yang memiliki anjing penjaga. Nah, anjing penjaganya ini dari kecil udah dilatih sama si petaninya ini buat menjaga domba-dombanya si petani. Jadi saat ada serigala datang atau ada orang yang berbuat jahat, maka anjing ini yang menjaga. Bisa digonggongin lalu diusir. Hanya itu serigalanya atau hewan buas lainnya yang memangsa domba-dombanya ini. Lalu sang anjing pun diajari untuk menggembalakan domba-domba ini. Jadi pada saat malam hari, anjing ini bisa bikin dombanya itu
memasukkan dombanya ke dalam kandangnya biar kagak tersesat. Nah, pada suatu hari si petaninya ini mau menjual sayuran ke pasar untuk mendapatkan uang. Dia akan pergi dari peternakannya selama 3 hari. Dia pun berpesan kepada si anjingnya agar dijagain domba-dombanya itu walaupun selama dia nggak ada. Nah, waktu si petaninya pergi, anjingnya ini pun menjalankan tugasnya. Pada siang hari, pagi-pagi hari, dia menggembalakan dombanya, dia keluarin dari kandang, lalu dijagain. Lalu pada malam harinya dimasukin ke dalam kandangnya lagi. Mau walaupun itu panas, hujan, atau ada hewan buas sekalipun, si anjingnya ini tetap menjaga amanat dari si petaninya ini. Sampai pada akhirnya petaninya ini pun pulang, lalu memberikan reward atau penghargaan dalam bentuk makanan ke si anjingnya ini. Nah, dari ilustrasi tersebut, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kesetiaan itu bukanlah hal yang murah. Dalam artian, susah untuk didapatkan. Si petani ini sudah menjaga, memelihara, bahkan melatih si anjingnya ini sejak kecil. Dan itu bukan hal yang murah loh, soalnya kan waktu dari kecilnya itu makannya, minumnya, segala macamnya itu butuhkan uang, belum lagi waktu dan juga tenaga agar si anjingnya ini setia kepada si petaninya. Nah, kesetiaan ini pun membutuhkan yang namanya kepercayaan. Seperti pada contohnya saat si petani ingin pergi ke pasar itu menjual sayuran, si anjing ini kan dipesankan kan sama si petani untuk menjaga hewan-hewan tersebut, hewan dombanya punya si petani. Nah, si anjingnya ini percaya kepada si petani bahwa dalam 3 hari pasti tuan aku bakal pulang, aku akan menjaga domba-dombanya ini. Begitu. Lalu yang ketiga, kita bisa belajar bahwa kesetiaan memerlukan pengorbanan, entah itu waktu atau tenaga ataupun uang. Seperti contohnya saat si anjing ini menjaga domba-dombanya, si petani saat petani pergi ke pasar dalam 3 hari itu kan si anjing bisa kehujanan, bisa kena panas terik matahari, lalu bisa juga terkena dia berantem sama hewan buas yang memangsa domba-domba tersebut. Jadi anjingnya bisa terluka juga. Ini adalah konsekuensi yang bisa kita terima kalau kita setia. Jadi orang yang setia itu tidak selamanya jalannya akan mulus. Nah, selanjutnya dalam kesetiaan diperlukan konsistensi. Apa itu konsistensi? Nah, konsistensi itu adalah contohnya seperti kita sedang diet. Jadi program dietnya itu dalam 7 hari kita hanya boleh makan 1 kali seharinya. Nah, kalau kita setia, kita akan turutin terus. Dalam 1 hari kita makan sekali, hari kedua sekali, ketiga sekali, sampai 7 hari seperti program dietnya. Tapi kalau kita bolong-bolong, pada hari pertama misalnya kita makan sekali, hari kedua kita makan 3 kali, hari ketiganya kita makan sekali lagi, 4-nya sekali, 5-nya makan 3 kali lagi. Itu bukan wujud konsistensi. Soalnya kalau konsistensi itu kita akan terus mengikuti 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali. Nah, kalau berdasarkan cerita si anjing penjaganya ini juga menerapkan konsistensi dalam menjaga domba-dombanya itu. Jadi dari hari pertama waktu si petani pergi ke pasar sampai hari ketiga, anjingnya ini terus menjaga domba-dombanya tanpa bolos. Lalu selanjutnya kita bisa pelajari bahwa kesetiaan itu adalah kepatuhan atau ketaatan. Seperti anjing ini yang taat kepada pemiliknya yaitu si petani dengan menjaga domba-dombanya walaupun si petaninya itu tidak ada. Jadi tetap nurut dia. Nah, apa hubungan dari ilustrasi ini dan kesetiaan di kehidupan kita? Jadi, dalam kehidupan kita ini, kesetiaan sangat diperlukan. Dalam berbisnis, dalam berkeluarga, dalam berteman, sangat penting. Bila kita tidak setia, saat misalnya kita sedang yang diet tadi, kalau kita tidak setia, maka program diet kita bisa gagal. Atau dalam berbisnis,
Kalau kita tidak setia, klien-klien kita bisa pergi, bisa meninggalkan kita, dan kita bisa gagal juga. Dalam keluarga pun begitu. Kesetiaan sangat diperlukan. Dan untuk mendapat kesetiaan itu tidak mudah. Untuk menjaga dan menunjukkan kesetiaan kita pun tidak mudah juga. Seperti halnya anjing itu yang rela kan kena hujan, kena panas untuk menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya. Sama seperti kita kepada Tuhan, untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan diperlukan konsistensi. Seperti kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca firman. Nah, kita lakukan itu dengan konsisten, bertahap setiap hari gitu kan. Atau ada jadwalnya, kita pakai jadwal sendiri. Itu merupakan wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita melaksanakan perintah Tuhan, lalu kita taat kepada firman Tuhan, kepada perintah-perintah Tuhan, kita percaya kepada janjinya. Seperti halnya si anjingnya itu yang percaya kepada tuannya, kita pun harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan menolong kita, Dia punya rencana yang luar biasa untuk kita. Dalam menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, itu tidak mudah loh. Seperti hal yang tadi, seperti si anjing itu kena panas, kena hujan, dan lain-lain. Kita pun dalam menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan akan sangat sulit. Akan ada banyak orang yang tidak suka kepada kita. Seperti contohnya rasul-rasul. Saat memberitakan Injil, saat mereka menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, banyak yang menolak mereka. Ada yang disiksa, dan lain-lain. Karena itu, kesetiaan juga dapat diartikan sebagai ketaatan atau kepatuhan. Seperti para rasul yang taat kepada Tuhan dan berita perintahnya, kita pun harus taat juga kepada Tuhan. Tuhan berfirman apa, kita dengarkan. Tuhan mau apa di hidup kita, kita lakukan. Jangan membantah gitu kita. Kita harus ngikut saja ke Tuhan, karena kita harus percaya kepada Tuhan kita. Seperti si anjing itu kepercaya pada si petani. Nah, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Merupakan siang yang sangat indah. Kami berdoa ya Tuhan, agar kami dapat menjadi orang yang setia Tuhan kepadamu, kepada orang sekitar kami ya Tuhan, di kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, kesetiaan kami akan berbuah baik ya Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan, untuk hari ini, sepanjang hari ini, agar Kau memberkati kami Tuhan, Kau menyertai kami ya Tuhan, berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.